Swastiastu. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Oktaviani, NIM 19011064. Saya dari mahasiswa Setie Satya Dharma Singaraja, program studi S1 Manajemen. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat di tengah masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi mengenai bisnis apa sih yang cocok untuk dikembangkan pada masa pandemi ini. Kalau menurut saya sendiri, salah satu bisnis yang cocok untuk dikembangkan pada masa pandemi ini yaitu usaha masker. Pada kali ini saya akan membahas mengenai riset pemasaran dan bisnis masker kain motif kekinian. Nah, dari judul tersebut kalian pasti tahu masker kain itu sangat diminati oleh banyak kalangan, terutama untuk kalangan remaja, di mana masker kain ini memiliki berbagai motif yang terdiri dari motif endak, motif batik, motif bebas seperti flora dan fauna, juga kotak-kotak, terus motif brokat, dan yang paling digemari oleh kalangan remaja yaitu motif set tidy. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan, bahan dan alat, analisis SWOT, dan strategi pemasaran pada produk ini. Pada kali ini saya memilih bisnis ini karena menurut saya, apakah ada alternatif lain selain menggunakan masker medis untuk mencegah virus? Sedangkan harga masker medis sangat melonjak dari harga sebelumnya. Untuk masker kain ini terdiri dari 2 lapis. Yang bagian pertama itu untuk motifnya dan bagian keduanya itu terdiri dari kain penyaring. Jadi, konsumen yang menggunakan masker kain ini tidak akan sesak napas dan juga tidak akan mudah terserang virus yang akan masuk ke dalam hidung kita. Bahan-bahan serta alat yang kami gunakan terdiri dari yang pertama, kain, di mana kain ini sangat premium dan sangat terjamin higienisnya. Yang kedua, benang. Yang ketiga, tali masker. Yang keempat, jarum jahit dan jarum tangan serta jarum pentul untuk mengaitkan kain. Yang kelima, mesin jahit dan obras, gunting, pita ukur, karton, dan lain sebagainya. Nah, untuk harga maskernya sangat terjangkau, di mana harga satu masker itu Rp5.000. Dan jika konsumen membeli 12 masker atau selusin, kita hanya memberikan harga sebesar Rp50.000. Jadi, dia sudah dapat gratis 2 masker. Untuk proses pembuatan masker ini, yang pertama yaitu siapkan peralatan dan bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan masker kain. Yang kedua, buatlah pola di karton terlebih dahulu. Pola yang digunakan berbentuk scuba. Yang ketiga, gunting pola dan cetak di atas kain yang ingin digunakan.
gunting 2 lembar sekaligus. Yang keempat, jarit lapis atas dan bawah menyatu terlebih dahulu lapisan kain pertama dan kedua. Gunakan jarum pentul untuk mengaitkan kedua lapisan kain tersebut untuk mempermudah proses penjahitan. Yang kelima, tarik balikan lapisan dalam masker keluar sehingga bekas jahitan berada di dalam dan tidak tampak. Yang keenam, ambil karet atau tali masker, lalu potong dengan ukuran 32 cm menjadi 2 dan masukkan sedikit ke sisi samping masker, kemudian jahit kembali. Yang ketujuh atau terakhir, masker kain selesai dibuat. Kemudian packing sesuai dengan kemasan yang diinginkan oleh konsumen. Untuk analisis SWOT pada produk ini terdiri dari yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama banyak diminati oleh masyarakat luas. Yang kedua, produk terkait dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang ketiga, produk ekonomis, praktis, dan kreatif. Yang keempat, bisa dipakai berulang kali. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Terdiri dari yang pertama, produk sudah pasti ada banyak pesaing. Yang kedua, produk sudah banyak di pasaran. Yang ketiga, kurang seefektif masker medis dan masker N95 dalam menyaring partikel yang sangat halus. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, di mana produk ini memiliki peluang yaitu sangat cocok digunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik secara formal, informal, maupun acara persembahyangan. Yang kedua, harga sangat terjangkau. Yang ketiga, masyarakat Indonesia, khususnya Singaraja, yang konsumtif akan produk yang kekinian maupun yang unik dan bisa digunakan untuk fashion. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman, harga yang kompetitif dari pesaing lainnya. Yang kedua, adanya kesamaan motif dan kain yang digunakan oleh kompetitor. Yang ketiga, penurunan peminat pembeli jika harga dan persediaan masker medis sudah kembali normal seperti sedia kala. Strategi pemasaran yang saya gunakan dalam menjual masker kain ini, yang pertama, personal sharing, di mana kita menjual secara langsung kepada pembeli yang bertujuan agar pembeli dapat memberikan respon secara langsung kepada kita untuk mengetahui tanggapan dari produk kita. Yang kedua, dengan menggunakan media sosial, baik melalui Instagram, WA, Facebook, LINE, dan lain sebagainya, agar masyarakat tahu dengan produk ini, dan kita membuat akun online shop agar mempermudah masyarakat membeli masker tersebut. Yang ketiga yaitu dengan cara join atau meminta bantuan selebgram untuk mengendorse barang kita agar pengikutnya atau followersnya bisa mengetahui produk ini dan sangat bermanfaat untuk bisa membeli produk ini. Yang terakhir yaitu dengan memberikan bonus giveaway atau bonus ekstra tambahan yang kita berikan kepada pembeli. Contohnya, jika pembeli membeli 10 masker akan mendapatkan free 2 masker, atau istilahnya buy 10 get 2. Jadi konsumen bisa menjual kembali masker ini dengan harga yang
mereka tentukan tanpa mengurangi nilai dalam masker tersebut. Untuk riset pemasaran pada produk ini, kita melakukan pemasaran di berbagai kalangan, terutama masyarakat luas untuk kalangan remaja dan pelajar, di mana kita ingin mengetahui respon langsung dari masyarakat tersebut terhadap produk kita. Jadi, melalui riset tersebut kita akan melakukan pembenahan atau evaluasi bagaimana supaya produk ini tetap bisa berjalan meskipun pandemi akan segera berakhir. Nah, sekian dari informasi atau penjelasan dari bisnis masker kain dengan motif kekinian yang sudah saya tadi jabarkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan kata-kata yang tidak disengaja oleh saya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye, selamat malam.